Memasuki awal tahun 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali dihadapkan pada kenaikan harga sejumlah bahan pangan pokok. Harga tomat, cabai, serta daging ayam mengalami lonjakan yang dirasakan langsung oleh konsumen, terutama rumah tangga berpenghasilan menengah ke bawah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan daya beli masyarakat, serta stabilitas ekonomi rumah tangga di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan pantauan di pasar tradisional, Pasar Jaya Palmeriem, Jakarta Timur, kenaikan harga pangan mulai terjadi sejak menjelang 2026. Para pedagang menyebutkan bahwa lonjakan harga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti cuaca ekstrim, biaya distribusi, kondisi sosial masyarakat, hingga kebijakan pemerintah. Baik permisa, jadi di sini saya sudah bersama salah satu penjual yang ada di Pasar Jaya Palmeriam. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa? Desi, Ibu Desi. Saya mau menanyakan beberapa pertanyaan seputar kenaikan harga di awal tahun 2026 ini. Jadi pertanyaan pertama, sesuai penjualan Ibu, barang apa aja nih yang mengalami kenaikan harga paling signifikan di saat menuju tahun 2026 ini? Tomat sama cabe. Tomat sama cabai. Emang udah Kira-kira kenaikannya tuh berapa ribu ya Bu? sedikit tahun ini sedikit nggak banyak. Oh nggak terlalu banyak ya? Apakah Ibu bisa jelasin perbedaan harga sebelum dan sesudah kenaikan saat itu? Bisa. Iya. Yang tomat biasa 18 sekarang 24. Cabe yang biasa 50 sekarang 60. Wah, sedikit naiknya. Cenderung turun malah. Oh cenderung turun ya Bu? Oh ya. Apakah kenaikan harga ini juga disebabkan oleh cuaca, biaya transportasi, atau harga pokok? Eh, biasanya sih yang kalau tahun ini faktornya dari MBK. Oh, iya. Kalau MBK libur, harga-harga turun. Kalau MBK udah mulai lagi, harga-harga naik. Oh, Soalnya iya. kan di pasar yang gede sono itu orang-orang MBK itu harga berapa aja dibeli. Jadi kita harus ngikutin harga mereka. Oh ya, baik. Terima kasih banyak ya Ibu atas informasinya. Salah satu pedagang di pasar tradisional menyampaikan bahwa harga cabai dan tomat mengalami kenaikan akibat permintaan konsumen yang dilatar belakangi oleh program MBG yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sementara itu, harga daging ayam juga mengalami peningkatan seiring dengan kondisi sosial di masyarakat dan faktor cuaca yang memengaruhi biaya distribusi. Kondisi ini membuat sebagian konsumen harus mengurangi jumlah pembelian atau beralih ke bahan pangan alternatif. Baik pemirsa, saya di sini sudah bersama Ibu Tanti, salah satu penjual di Pasar Palmeriem. Ibu mohon maaf, kami izin tanya-tanya sedikit. Ya. Ibu bisa menjelaskan nggak perbedaan harga penjualan ayam sebelum dan sesudah kenaikan di saat menjelang tahun baru 2026? Bedaannya karena pasokan mungkin ya, pasokannya kan agak kurang kalau di sebelum tahun baru pasokannya susah, barangnya kosong karena dari musim juga kan banyak yang banjir ya, jadi jalannya susah. Tambah dari segi biayanya jadi tambah naik, makanya mahal. Perbedaannya di situ sih. Tambah aja sih ini juga hitungannya kalau mahal, dihitung mahal udah jauh-jauh hari sih. Udah ada berapa bulan ini dari semenjak yang musim demo-demo itu sampai sekarang. Masih harganya Masih harga mahal ini hitungannya. Nah, kenaikan harga ini tuh terjadinya biasanya menjelang tahun baru aja atau baru tahun ini? Biasanya sih nggak menentu ya Kak. Biasanya sih emang kayak tahun baru lebaran kayak gitu. Tapi untuk tahun ini nih, tahun di 2005 ke 26 ini, hitungannya ini manjang naiknya. Hitungannya manjang. Kalau yang tahun-tahun lalu ya kenaikan di signifikan itu biasanya lebaran, kayak tahun baru, kayak puasa kayak gitu ya. Kalau untuk tahun ini nggak ada perbedaan menurut Ibu karena mahalnya udah lama. Oh gitu. Terus keuntungan yang didapat nih sama Ibu justru berkurang apa justru bertambah kalau karena harganya naik itu? Ya alhamdulillah sih. Ya minim sih kalau dihitung sih. Ya pokoknya alhamdulillah ada lebihnya, tapi nggak kayak kalau pas ayam murah ya. Kalau ayam mahal begini, alhamdulillah sih dapat, cuman nggak kayak seperti kalau pas ayam murah. Oh kayak gitu. Hitungannya minim banget lah gitu. Tapi adalah lebihnya gitu. Terima kasih ya Bu. Ya sama-sama. Di sisi lain, para konsumen mengaku terbebani dengan kenaikan harga yang terjadi. Kenaikan harga pangan dinilai semakin menekan pengeluaran bulanan, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.
Beberapa warga berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga di pasaran. Baik pemirsa, jadi sekarang saya sudah bersama salah satu konsumen yang sedang berbelanja di Pasar Palmeriam Jaya ini. Boleh tahu namanya siapa kakak? Halo, nama aku Citra. Baik. Boleh ya saya nanya beberapa pertanyaan seputar kenaikan harga di tahun 2026 ini ya? Jadi pertanyaan pertama, bagaimana sih respon kakak sebagai konsumen terhadap kenaikan harga di saat menjelang tahun 2026 ini? Oke, pertama saya sebagai yang suka belanja, saya tuh termasuk orang yang kaget sih karena setiap tahunnya itu benar-benar melonjak tinggi dari harga daging, sayur-sayuran semuanya itu sangat drastis naik gitu. Jadi saya orang tipenya itu yang suka masak, tapi saya tuh juga orangnya suka perhitungan soal bahan-bahan dapur gitu. Jadi saya sangat syok sih, apalagi di tahun 2026 ini banyak pajak yang naik seperti itu. Kita kan juga kan pekerja ya, itu sangat berasa banget sih kenaikan di tahun 2026 ini. Oh, baik kak. Apakah kakak jadi ngurangin jumlah belanja atau mengganti bahan tertentu karena kenaikan harga? Tentu kita pasti mengurangi, apalagi budget ya. Aku termasuk orang yang suka masak, jadi aku mengurangi bahan-bahan yang aku beli. Contohnya kayak misalnya tadi sekilo jadinya 500 gram gitu. Begitu, jadi kita mengurangi budget sih sebenarnya. Jadi gimana kak harapan kakak terhadap pemerintah terkait kenaikan harga ini? Harapannya sih pemerintah tuh mendengar keluh kesah masyarakat gitu ya. Bagaimana yang kita lihat sekarang itu kan semuanya melonjak naik, terus itu pendapatan masyarakat pun sangat menurun. Nah itu harapan kita supaya mereka tuh melihat kita yang kelas bawah, menengah sampai ke atas. Mereka jangan hanya melihat orang-orang yang di atas, tapi mereka harus perlu melihat kita yang ada di bawah. Bagaimana mereka tuh ada yang susah makan, ada yang susah mencari pekerjaan. Itu sangat berasa banget buat mereka, bahwa semua kenaikan-kenaikan itu sangat berdampak sekali buat mereka itu. Jadi harapan mereka sangat mendengar, harus mendengar dan menelaah segala masukan-masukan masyarakat tersebut. Baik, terima kasih banyak ya kak. Kenaikan harga pangan di awal tahun 2026 menjadi pengingat pentingnya pengelolaan sistem pangan yang berkelanjutan dan responsif terhadap berbagai tantangan, mulai dari faktor alam hingga distribusi. Masyarakat kini menantikan langkah nyata dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya agar harga pangan kembali stabil dan kebutuhan dasar tetap dapat terpenuhi secara merata.